Hai teman-teman semua. Pada tayangan kali ini saya ingin memberikan sedikit komentar atau pendapat saya terkait dengan video yang baru-baru ini viral di bulan Oktober. Videonya kurang lebih seperti ini. Dalam video ini saya merasa sangat kasihan karena menurut saya hal seperti ini membuktikan bahwa ya cara berpikir kita masih keliru, juga pengetahuan kita masih dangkal. Apalagi kita omong soal agama, mungkin kita belum mendalami benar-benar tentang agama, hingga kita bisa saja dengan mudah melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita mempertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan untuk bertindak. Tapi saya tidak mau bahas panjang lebar soal itu. Saya hanya mau membagi pendapat saya, pandangan saya kepada kita semua yang ada kaitannya sedikit dengan kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Maksudnya begitu. Tolonglah Bapak Ibu, orang-orang tua di luar sana, ataupun anak-anak muda yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja, saya secara pribadi menyampaikan, tolonglah sebelum melakukan pinjaman, ayo kita pertimbangkan matang-matang kekuatan ekonomi dalam rumah kita masing-masing, bagaimana pendapatan kita, bagaimana pengeluaran kita, sehingga kita tahu kekurangan kita di bagian mana, kelebihan terutama tentang uang itu di bagian mana, atau berapa banyak kelebihan uang kita dari pendapatan yang kita peroleh setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Ini mesti kita tahu. Tidak bisa kita asal menggunakan uang, tidak bisa kita asal mengambil keputusan yang penting hidup, yang penting berjalan, tidak bisa. Kita harus tahu pendapatan kita, juga harus tahu pengeluaran kita. Ini menjadi dasar untuk kita pribadi ataupun keluarga bersepakat untuk mengambil pinjaman. Karena kalau kita tidak tahu pendapatan kita berapa dan pengeluaran kita berapa setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan, maka kemungkinan besar kita akan salah mengambil keputusan-keputusan untuk kehidupan kita ke depan, terutama kaitan dengan pinjaman. Karena kalau ini sudah salah, kemungkinan besar ini akan membawa kita kepada hal yang namanya terjebak di banyak pinjaman. Ya, saya tidak usah sebut ya, sudah berapa kali saya bertemu dengan orang-orang tua kita yang terjebak di banyak pinjaman. Tapi situasi terjebak di banyak pinjaman itu sangat memprihatinkan, menyusahkan, baik itu pribadi ataupun keluarga. Dan banyak orang yang sudah terjebak di dalam situ baru menyesal, baru menyadari kenapa dari awal tidak mempertimbangkan dengan matang. Maka sekali lagi, tolonglah untuk dipertimbangkan dengan matang setiap keputusan kaitan dengan keuangan, terutama ketika kita mau mengambil sebuah pinjaman untuk menunjang kehidupan kita, menunjang kebutuhan kita, atau untuk menambah modal usaha kita. Jadi penting untuk kita mempertimbangkan, sehingga dalam segala situasi terpuruk dalam kehidupan kita masih bisa untuk menyanggupi, atau kita masih bisa membayar setiap cicilan atau angsuran yang sudah kita sepakati bersama si pemberi pinjaman, baik itu orang pribadi atau lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Saya tidak bilang pinjaman tidak bagus ya. Saya pribadi mendengar cerita-cerita orang-orang hebat dan mereka berkembang juga melalui pinjaman. Tapi saya juga banyak melihat orang-orang terjebak di banyak pinjaman. Jadi sebenarnya ya, menurut pandangan saya, pendapat saya pribadi, tergantung cara kita mengelola pinjaman yang sudah kita dapat. Dan sekali lagi, seperti apapun keadaan ekonomimu, seperti apapun pendapatanmu, ketika kita sudah melakukan pinjaman, bersepakat bahwa tanggal sekian kita harus cicil atau mengembalikan atau mengangsur setiap bulan sesuai dengan yang sudah kita sepakati, maka di tanggal itu tidak ada berbagai alasan untuk kita tidak pergi menyetor, karena kita sudah bersepakat. Dan inilah kepercayaan. Ini sering kita dengar orang bilang,
kepercayaan itu mahal. Maka sekali lagi, ini hanya pendapat pribadi dan saya mengajak kita semua, tolong sebelum pergi melakukan pinjaman, pertimbangkan dengan matang, baik itu pribadi ataupun keluarga, suami istri, silahkan dipertimbangkan dengan matang, sehingga pinjaman yang diperoleh itu adalah pinjaman yang membawa suatu perubahan hidup hari demi hari lebih baik, bukan pinjaman yang setelah diperoleh lalu menyengsarakan, menyiksa, menghancurkan. Itu tidak diharapkan. Tapi sekali lagi, ini semua kembali pada pribadi masing-masing, karena hidup ini pilihan, kita tidak bisa saling memaksa. Menurut teman-teman bagaimana tanggapan teman-teman? Ya silakan, mari kita diskusi di kolom komentar, karena dari berbagai pendapat itu kita bisa saling memperkaya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan share atau berbagi ke teman-teman, biar kita saling berbagi pendapat untuk saling melengkapi. Terima kasih untuk video kali ini.